Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. NIM 1802505080. Jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas 15 dari mata kuliah komputer grafik, yaitu menjelaskan 8 langkah cara sukses jualan di marketplace. Langsung saja kita ke videonya dulu. Jadi di sini ada Bung Afan yang menjelaskan 8 langkah cara sukses banjir orderan menjual di marketplace atau dropship. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan di sini. Kita percepat. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu yang dijelaskan oleh Bung Afan, yaitu kita wajib menentukan produk dari dan supplier yang tepat. Maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya adalah dalam memilih produk dan supplier yang tepat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Beberapa tips. Yang pertama yaitu mengutamakan kualitas. Dan yang kedua, memperhatikan track record, memperhitungkan kemampuan supplier kita supplier yang kita pilih, mempertimbangkan konsistensi supplier kita, meminta sampel produk, kemudian mempelajari kebijakan pengambilan produk, dan memilih supplier dengan layanan cepat tanggap. Maksudnya cepat, fast response. Kemudian yang kedua yaitu menurut Bung Afan, tips yang kedua yang dibagikan yaitu membuat toko semenarik mungkin. Karena toko itu ibarat tampilan visualnya. Contoh, ketika kita masuk di aplikasi belanja online, misalnya Shopee atau Tokopedia, pasti kita akan memilih toko yang bagus. Jadi kita harus membuat toko kita itu semenarik mungkin. Seperti misalnya kita membuat logonya, kemudian kita lengkapi juga keterangan-keterangan toko biar pengunjung atau customer itu dapat melihat informasi toko kita. Misalnya kita cantumkan keterangan bahwa toko kita ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita mencantumkan keterangan waktu pengiriman barang setelah diorder. Kemudian menurut Bun Afan, tips yang ketiga yaitu mengedit gambar produk kita semenarik mungkin. Misalnya yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah ketika kita mau mengupload gambar produk kita namun sebelum kita upload produk kita di toko kita ini, kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Mengeditnya itu usahakan semenarik mungkin. Misalnya kita harus mengatur kecerahannya, atau bisa juga diberi watermark atau nama toko kita di dalam produk yang akan kita edit ini tadi, yang akan kita upload.
Kemudian bisa juga kita beri bingkai gambar, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian, kenapa harus diedit terlebih dahulu sebelum diupload? Karena 30% orang membeli berdasarkan gambarnya yang bagus, melihat gambar yang bagus. Kemudian, tips yang keempat, dan menurut Bung Afang, yaitu menggunakan judul yang efektif. Maksudnya adalah kita harus memberikan judul yang lengkap pada produk kita sebelum diupload. Misalnya menjual jam tangan fosil. Nah, atau kita harus memberikan dia judul menjual jam tangan fosil garis miring cowok garis miring fashion pria ataupun jam tangan murah. Nah, dari judul yang kita berikan tadi ini, kita bisa menjaring traffic dari berbagai sumber dari orang-orang yang mengetik atau mencari jam tangan pria, maka itu akan masuk di judul kita juga. Ataupun jam tangan cowok itu juga masuk di judul yang kita buat tadi, atau fashion pria masuk juga, atau bahkan jam tangan murah itu juga masuk. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan banyak peluang yang lebih besar. Lalu ada iklan. Kita tunggu dulu iklannya. Ya, lanjut. Dengan memberikan judul yang panjang tadi ini, orang-orang akan mengetik atau mencari misalnya jam tangan cowok, fashion pria, ataupun jam tangan murah, itu akan masuk ke dalam judul kita, maka produk kita pastinya akan muncul. Nah, dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak peluang yang sangat besar ketimbang kita hanya memberi judul misalnya menjual jam tangan fosil saja. Tentunya jika kita hanya memberikan judul menjual jam tangan fosil, pada saat orang mengetik atau mencari jam tangan murah, itu judul produk kita tidak muncul karena di judul produk kita ini tidak ada tercantum jam tangan murah, hanya jam tangan fosil saja. Mungkin seperti itu. Kemudian, tips yang kelima yaitu menentukan harga itu tidak sembarang. Maksudnya di sini adalah ketika kita bertindak sebagai dropship, maka kita pasti akan menaikkan harga dari produk yang kita jual. Sebaiknya dalam menaikkan harga kita tidak sembarang. Paling banyak kita naikkan harganya itu 10% lah dari harga asli. Di awal sebaiknya kita pastikan, maksud saya kita menaikkan harga 10% dari harga aslinya itu di awal. Dan pastikan kita riset saingannya dulu. Misalnya kita ingin menjual jam tangan di aplikasi Shopee, maka kita melihat harga jam tangan fosil ini di aplikasi Shopee ini rata-rata harga berapa. Nah, kita harus kita harus pikirkan jika kita misalnya jam tangan fosil ini rata-rata dijual dengan harga 100.000. Nah, kita harus berpikir bahwa kalau kita naikkan harga jam tangan fosil ini 10%, misalnya 135.000, apakah harga itu masih masuk akal atau tidak ya?
diusahakan harganya yang kita pasang itu masih masuk akal lah, tidak jauh beda dengan harga saingan kita. Kemudian ini ada iklannya Bung Afan tentang Warskop Akbar Marketplace yang diadakan di Jakarta atau Surabaya. Tunggu dulu sampai lewat. Nah, di sini oke, lanjut. Di sini ada trik yang keenam, yaitu menggunakan mencoret-coret harga. Trik penggunaan coret harga. Nah, misalnya ada dua perbandingan. Yang pertama itu membuat harga 100.000. Yang kedua yaitu 150.000 coret. Nah, di sini perbedaannya yaitu jika kita menjual jam tangan, misalnya jam tangan fosil dengan harga di awalnya itu harga 100.000. Nah, tapi karena awalnya itu 150.000 misalnya kan, awalnya 150.000, kemudian kita buat judul harganya itu 150.000 coret 100.000, maka itu akan lebih menarik dibandingkan kita hanya mencantumkan harga langsung 100.000. Kemudian trik yang ketujuh yaitu harus fast respon terhadap customer. Kita harus fast respon karena customer itu maunya cepat. Jika kita jawab pesannya itu lama, bisa-bisa customernya pindah ke toko yang sebelah. Jadi harus fast respon ya. Fast respon itu sangat penting buat penjualan. Kemudian yang terakhir, trik yang terakhir adalah menggunakan iklan di marketplace. Ini yang paling penting juga. Misalnya kita membuat iklan di aplikasi Shopee atau Tokopedia. Ada orang yang mengklik iklan tersebut, otomatis mereka akan masuk ke dalam toko kita. Nah, misalnya kita mengiklankan jam tangan pria. Setelah mereka masuk ke toko kita, misalnya kita ini menjual fashion pria, misalnya seperti topi, baju ataupun celana pria. Itu akan setelah orang yang tadi ini mengklik iklan jam tangan fosil kita, maka mereka kan otomatis masuk nih di toko kita. Jadi setelah mereka masuk di toko kita, mereka pasti melihat produk kita yang sama dengan fashion pria ini, misalnya baju, topi ataupun celana. Mereka akan lihat, dan bisa jadi yang tadinya yang mereka buka itu adalah iklan jam tangan fosil ini tadi, tapi karena melihat fashion pria yang lainnya, bisa jadi mereka ini membeli sekalian, membeli juga topinya, bajunya, bahkan celananya. Jadi orang ini bisa masuk ke toko kita dan melalui klik iklan jam tangan tadi, tapi setelah masuk di toko kita, mereka melihat produk yang lain juga. Jadi mereka membeli sekalian produk kita. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.